Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi panggilan jaksa untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Unit Power Supply atau UPS. Ahok menjadi saksi dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, Alex Usman. Ahok langsung tampil sebagai saksi pertama dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sutarjo, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung, dan anggota DPRD Ongen Sangaji turut hadir dalam menyaksikan berlangsungnya jalannya persidangan. Kasus korupsi pengadaan perangkat UPS diduga merugikan keuangan daerah sebesar 186,4 miliar rupiah. Kasus ini terjadi pada tahun 2014. Ahok mengungkap keberadaan puluhan penganggaran yang nilainya masing-masing berada di kisaran 5,8 miliar rupiah dalam rincian APBD Perubahan DKI tahun 2014. Diduga keberadaan penganggaran itu terjadi saat kisruh antara pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI terkait pengesahan APBD tahun 2015 pada awal tahun lalu. Ayah dari almarhumah Wayan Mirna Salihin menyebut Jessica Kumala Wongso memiliki kepribadian ganda. Menurutnya, hal itu yang membuat tersangka kasus pembunuhan Mirna dapat lolos dalam uji kebohongan di Polda Metro Jaya. Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin, heran dengan sikap Jessica Kumala Wongso yang terkesan menjauhi keluarga Mirna. Darmawan mengakui hingga sekarang tidak ada komunikasi dengan pihak Jessica. Darmawan sangat yakin anaknya tewas karena racun sianida di dalam kopi yang diminum Mirna. Menurut Darmawan, Jessica memiliki dua sisi kepribadian dan hal ini yang membuat Jessica lolos dalam uji kebohongan. Ia mengaku akan mengungkap banyak bukti baru di persidangan nanti dan berharap semuanya akan segera terungkap dalam waktu dekat. Dia punya kepribadian ganda, sisi gelap dan sisi yang normal. Saya bilang tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya. Saya nggak tahu. Tenang banget lihatnya. Iya itu kayak orang. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dita Aditya Ismawati, korban kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu, bungkam setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Dita diperiksa selama 4 jam. Dita keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri ditemani dua kuasa hukum dari LBH Apik. Dita dan dua pengacaranya bungkam ketika awak media menanyakan materi pemeriksaan. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus penganiayaan yang dialami Dita. Kedua pihak, baik Dita dan Masinton, telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Pihak polisian pun tidak mempermasalahkan masalah kronologis yang berbeda dari keterangan keduanya dan memastikan akan menyelidiki kasus penganiayaan tersebut secara mendalam. Tadi diperiksa apa aja Mbak pertanyaan dari penyidik? BAP Mbak? Enggak ngasih statement ya Mas? Ibu Jarot, pemirsa, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu anggota Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara. Banyu mengundurkan diri setelah ia mengunggah foto pengangkatannya di sosial media Pet. Ayah Banyu Biru, Eros Jarot, mengatakan pengunduran diri Banyu Biru sebagai bentuk tanggung jawab pasca peristiwa unggah surat di Pet. Eros menambahkan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Banyu Biru. Banyu Biru mengumbar SK pengangkatan dirinya sebagai anggota DISK BIN ke media sosial Pet pribadinya. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso sebelumnya mengatakan akan mengkaji ulang pengangkatan Banyu Biru ini. Sutioso menambahkan SK pengangkatan seharusnya bersifat rahasia. Polda Metro Jaya belum akan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Jessica kepada kuasa hukum Jessica. Kabid Humas Polda Metro Jaya, M. Iqbal, mengatakan pihaknya akan memberikan BAP setelah penyidik selesai memperkuat alat bukti. Kadif Humas Polda Metro Jaya, M. Iqbal, mengatakan BAP tersebut memang perlu diberikan kepada kuasa hukum untuk menyiapkan pembelaan tersangka Jessica. Namun penyerahan BAP masih menunggu waktu yang tepat.
Sebelumnya, kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, mengatakan sejak kliennya ditangkap dan ditahan, pihaknya belum menerima salinan berkas acara pemeriksaan Jessica. Pihak kuasa hukum menganggap hal itu sebagai pelanggaran pasal 75 KUHP. Menurut Yudi, polisi tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan kliennya menaruh sianida di dalam kopi yang diminum Mirna. Tersangka atau pihak pembela ya dengan kepentingan pembelaannya berhak meminta salinan itu. Betul, tetapi tidak diatur waktunya. Waktunya tidak diatur secara teknis di dalam KUHP itu, makanya penyidik belum belum menyampaikan. Ini adalah strategi kami, strategi dan sekali lagi strategi teknis dan taktis proses penyidikan oleh penyidik. Pasti akan diserahkan. Ayah dari almarhumah Wayan Mirna Salihin menyebut Jessica Kumala Wongso memiliki kepribadian ganda. Menurutnya, hal itu yang membuat tersangka kasus pembunuhan Mirna dapat lolos dalam uji kebohongan di Polda Metro Jaya. Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin, heran dengan sikap Jessica Kumala Wongso yang terkesan menjauhi keluarga Mirna. Darmawan mengakui hingga sekarang tidak ada komunikasi dengan pihak Jessica. Darmawan sangat yakin anaknya tewas karena racun sianida di dalam kopi yang diminum Mirna. Menurut Darmawan, Jessica memiliki dua sisi kepribadian dan hal ini yang membuat Jessica lolos dalam uji kebohongan. Ia mengaku akan mengungkap banyak bukti baru di persidangan nanti dan berharap semuanya akan segera terungkap dalam waktu dekat. Dia punya kepribadian ganda, sisi gelap dan sisi yang normal. Saya bilang tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya. Saya nggak tahu. Tenang banget lihatnya. Iya itu kayak orang. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penyidikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, kita bergabung dengan reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Polda Metro Jaya. Ya Cila, pasca penggeledahan rumah Jessica, apakah perkembangan terkait penyidikan kasus pembunuhan Mirna saat ini? Iya, Andra, benar sekali. Setelah Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah Jessica di Sunter, Jakarta Utara, pada hari ini juga Polda Metro Jaya mengagendakan memeriksa beberapa saksi untuk menambah bukti-bukti baru dalam kasus ini. Pada hari ini Polda Metro Jaya memeriksa 3 orang, yakni suami dari Mirna yakni Arif Sumarko, serta adik kembar Mirna Sandy, serta teman dari Mirna yakni Hani. Dan 2 orang diantaranya yakni suami dari Mirna Arif Sumarko dan juga adik kembarnya Sandy telah usai diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya sekitar 6 jam lamanya, yang dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore tadi. Dan memang setelah keluar tadi, kedua orang tersebut dengan jelas mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Jessica semuanya adalah bohong, dan mereka pun berharap agar Polda Metro Jaya benar-benar bisa menghukum Jessica seberat-beratnya, karena sudah jelas menurut mereka Jessica lah yang membunuh Mirna dalam kasus ini. Selain itu juga Polda Metro Jaya juga melakukan penggeledahan untuk kedua kalinya dalam kasus ini dengan menggeledah rumah Jessica di Sunter, Jakarta Utara. Dan oleh karena itulah mengapa polisi melakukan ini, dengan maksud supaya polisi dapat menemukan bukti-bukti baru untuk memperkuat bukti-bukti yang telah ada, supaya nantinya bukti-bukti ini tidak dapat disangka lagi di pengadilan. Karena kita ketahui meskipun Jessica telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini polisi masih terus mencari bukti-bukti tambahan. Andra. Baik, Priscila, terima kasih atas laporan Anda. Priscila Dauhan dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Keluarga Mirna Salihin berharap Jessica dihukum seberat-beratnya. Hal itu diungkapkan oleh adik kembar Mirna, Sandy, dan suami Mirna, Arif Sumarko, usai diperiksa penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya hari ini. Usai diperiksa selama hampir 6 jam, adik kembar Mirna, Sandy, menegaskan semua yang dikatakan Jessica adalah bohong. Begitu juga dengan suami Mirna, Arif Sumarko, yang meminta polisi menghukum Jessica seberat-beratnya. Keduanya meminta polisi bisa mengungkap dan menjelaskan peran serta motif pelaku pembunuhan Mirna.
kemarin gimana Mas Siang belajar sama Jessica. Semuanya lihat di pengadilan aja ya. Mbak Jessica dihukum seperti apa nih? Seberat-beratnya, Mbak. Seberat-beratnya. Iya, pokoknya Jessica dihukum seberat-beratnya deh pokoknya. Bener nggak Mbak yang cuma di WhatsApp itu Mbak? Aduh itu saya nggak tahu. Semuanya lihat di pengadilan aja ya. Mbak Jessica dihukum seperti apa nih? Seberat-beratnya, Mbak. Seberat-beratnya. Iya, pokoknya Jessica dihukum seberat-beratnya deh pokoknya. Dia apa yang dia ngomong semua. Jessica Kumala Wongso kembali dibesuk ibunya, Imelda Wongso. Imelda membesuk putrinya sambil membawakan makanan kesukaan Jessica. Imelda datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan ditemani pengacaranya Yudi dan Andi Yusuf. Imelda bertemu anaknya Jessica Wongso hanya sekitar 10 menit. Usai menjenguk anaknya, Imelda menolak berkomentar kepada wartawan.